ini aku mau ngebahas tentang COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini sedang ramai dibicarakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Apa sih itu coronavirus? Jadi, coronavirus itu adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit ringan hingga berat seperti MERS dan SARS. Virus ini menyebar melalui percikan air liur atau yang disebut juga dengan droplet. Seseorang sudah terjangkit virus corona ini akan mengalami beberapa gejala, dari gejala ringan hingga gejala berat. Bahkan ada seseorang yang tidak memiliki gejala tetapi ia positif corona. Gejala ringannya contohnya seperti batuk dan demam di atas 38 derajat Celcius. Lalu bakal gejala beratnya itu bisa menyebabkan penyakit paru-paru atau yang disebut juga dengan pneumonia. Untuk mengurangi banyaknya penyebaran virus corona ini, kita dapat melakukan pencegahan virus corona ini dengan cara social distancing yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dengan cara yang pertama, menunda pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang seperti arisan, pengajian, rapat. Yang kedua, tidak mengunjungi orang yang sakit, melainkan dengan melalui telepon atau video call. Yang ketiga, menjaga jarak sekitar 1 meter dari seseorang. Lalu yang keempat, bekerja dari rumah. Yang kelima, belajar di rumah. Selain social distancing, kita juga harus menerapkan perilaku hidup sehat. Contohnya, kita harus memakan makanan yang memiliki gizi seimbang yang mencakup 4 sehat 5 sempurna yang sudah matang dan hindari makanan yang mentah. Selain itu, kita juga harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah beraktivitas. Di sini saya akan melakukan gimana sih cara 7 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Pertama, kita kalau menggunakan sabun, nyalakan kerannya, ambil sabunnya. Ini pertama, kita gosok punggung kita sebanyak 4 kali secara bergantian. Lalu, sela-sela jari kita sebanyak 4 kali secara bergantian juga. Habis itu kita harus mengunci dari arah sini ke kelingking sebanyak 4 kali secara bergantian juga. Setelah itu, kita akan memutar jempol kita seperti mengendarai motor sebanyak 4 kali juga secara bergantian. Lalu kita akan membersihkan kuku kita ke arah si jempol ini. Jadi ini tuh. Sama secara bergantian juga. Selain melakukan cuci tangan, kita juga harus melakukan etika batuk dan bersin yang benar. Di sini ada 2 caranya. Cara pertama, kita bisa menggunakan tisu. Pertama, kita ambil tisunya, lalu kita tekuk menjadi 2 seperti ini. Kalau sudah, kita taruh di sini. Hidung sama dagu kita harus ketutupan. Lalu misal kita batuk nih, atau kita bersin. Nah, kalau udah kayak gitu, kita ambil, tekuk, lipat lagi, habis itu baru kita buang ke tong sampah. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan dengan lengan dalam baju kita. Kenapa sih? Karena di dalam lengan baju kita ini jarang terpegang oleh tangan, jadi bakal jarang ada kuman di sini. Jadi tuh bisa kita tekuk ini. Nah, kita bisa batuk atau bersin. Nah, gitu. Kenapa sih kita nggak boleh menggunakan tangan kita? Karena apa? Nih, misal kita batuk nih pakai tangannya. Di sini kan ada percikan air liur. Nah, terus kita megang gagang pintu, terus kita megang muka kita. Nah, yang ada kan percikan air liur itu bakal kemana-mana gitu. Selain social distancing, kita juga tidak boleh panik seperti memborong masker dan hand sanitizer secara berlebihan. Jadi, masker itu sendiri diperuntukkan bagi orang yang sakit dan tenaga medis seperti dokter dan perawat. Sedangkan hand sanitizer kita tidak perlu menggunakannya di dalam rumah. Kita dapat menggantinya dengan air mengalir dan sabun. Itu sudah cukup untuk membunuh kuman dan bakteri yang terdapat di dalam tangan kita. Di sini saya akan memeriksakan pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri atas suhu, nadi, pernafasan, dan tekanan darah. Oke, di sini saya sudah bersama dengan Bu Indah. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri suhu, nadi, pernafasan, dan tekanan darah. Yang pertama, saya akan memeriksakan suhu. Ibu, tolong ya Bu, tolong taruh suhunya di ketiak. Tolong taruhnya ke sini Bu. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan nadi dan pernapasan selama 2 menit. 2 menit itu 1 menit nadi, 1 menit pernapasan. Diambil Bu suhunya tolong. Setelah kita sudah memeriksakan nadi, suhu, dan pernapasan, selanjutnya kita akan memeriksakan tekanan darah. Ibu tolong Bu tangannya diluruskan saja.
vital, kita langsung catat di buku kecil, lalu kita kasih tahu kepada klien berapa hasilnya. Ibu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Pernafasan ibu normal, nadi ibu normal, suhu ibu normal 36,8, terus tensi ibu 110/90, itu juga sudah normal ibu, karena ibu beda segitu ya. Selain melakukan tanda-tanda vital, kita juga harus mengedukasi kepada para warga dan masyarakat tersebut tentang virus tersebut. Oke teman-teman, cukup sampai sini aja ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, tetap ikutin anjuran dari pemerintah ya. Tetap diam di rumah aja. Ojo lali ya, tetep neng omah. Engko nek lara kowe dhewe sing repot. Ngerti? Oke teman-teman, sampai sini aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat mengedukasi kalian semua. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa share ke seluruh media sosial kalian. Dadah!